お久しぶりですね、先生。僕ですよ。ヨハン。その駆け寄った人間、次々と覆いかぶさるように倒れた。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sihabuddin Ahmad Al-Arabi dan saya Muhammad Hamdan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil daripada analisis kami yang berjudul Analisis Filosofi Karakter Johann Liebert dalam Anime Monster. Langsung saja akan dibacakan oleh Muhammad Hamdan. Jadi yang pertama, Johann Liebert adalah antagonis utama dalam anime Monster. Dikenal sebagai salah satu penjahat terkejam dalam sejarah anime. Dikenal karena karisma dan kemampuan manipulatifnya. Johann mampu mempengaruhi orang lain tanpa kekerasan, menciptakan kekacauan di sekitarnya. Latar belakangnya yang traumatis termasuk eksperimen eugenika dan tragedi Kinderheim 511, membentuk kepribadiannya yang kompleks dan nihilistik. Johann juga memiliki kecerdasan luar biasa, sering menggunakan pengetahuan psikologi untuk mencapai tujuannya, menjadikannya karakter yang sulit diprediksi dan sangat berbahaya. Baiklah, selanjutnya adalah cerminan nihilisme dan eksistensialisme. Johann Liebert mencerminkan nihilisme dan eksistensialisme dalam karakter yang kompleks. Nihilisme Johann terlihat dari pandangannya bahwa kehidupan tidak memiliki makna. Memperlakukan manusia sebagai objek yang dapat dimanipulasi dan dihancurkan tanpa penyesalan. Ia menolak nilai-nilai moral, menciptakan kekacauan untuk membuktikan ketidakbermaknaannya hidup. Di sisi lain, eksistensialisme Johann muncul saat ia menentang orang lain untuk menentukan makna di tengah kekosongan yang ia ciptakan. Seringkali melalui manipulasi psikologis yang mendalam, identitasnya yang berubah juga mencerminkan pandangan bahwa identitas manusia tidak tetap dan dapat diabaikan. Selanjutnya, masa kecil Johann Liebert. Pengalaman masa kecil Johann membuatnya menjadi sosok yang nihilistik, meyakini bahwa kehidupan manusia tidak memiliki nilai dan bahwa dirinya ditakdirkan untuk menghancurkan. Ia adalah refleksi dari eksperimen sosial yang gagal, sebuah simbol bagaimana trauma masa kecil dapat membentuk seseorang menjadi monster. Johann menggunakan pesonanya untuk memanipulasi dan menghancurkan orang-orang, menciptakan kekacauan tanpa pernah secara langsung terlihat sebagai pelaku. Yang selanjutnya adalah pengertian nihilisme. Nihilisme adalah pandangan filosofis yang menolak keberadaan makna, nilai, dan tujuan dalam kehidupan manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu nihil, yang berarti tidak ada. Nihilisme berargumen bahwa semua nilai-nilai moral dan kebenaran objektif tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga hidup dianggap tidak bermakna. Nah, selanjutnya bagaimana sih perilaku nihilisme dalam Johann Liebert? Yang pertama adalah manipulasi dan penghancuran identitas. Johann Liebert secara aktif mengubah identitas orang lain untuk menciptakan keraguan dan kebingungan dalam diri mereka dengan memanipulasi pikiran dan perasaan orang-orang di sekitarnya. Ia menciptakan kehampaan eksistensial yang membuat mereka meragukan makna hidup mereka sendiri. Tindakan ini tidak hanya merusak kepercayaan diri individu, tetapi juga menyebabkan krisis identitas yang mendalam. Selain itu, Johann mengeksploitasi kerentanan manusia, mendorong mereka untuk menghadapi ketiadaan makna dalam hidup mereka. Yang kedua adalah ketidakpedulian akan kematian dan kehampaan. Johann Liebert menunjukkan ketidakpedulian yang ekstrim terhadap kematian, melihatnya sebagai bagian dari siklus kehidupan yang tidak berarti. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa jika kehidupan tidak memiliki makna, maka kematian pun tidak perlu ditakuti. Ia berusaha membuktikan bahwa semua usaha manusia untuk mencapai kebahagiaan adalah sia-sia dengan menghancurkan harapan dan impian orang lain. Meskipun ia menciptakan kehampaan bagi orang lain, Johann sendiri terjebak dalam kekosongan yang diciptakannya. Ia tidak pernah mencari atau merasakan makna sejati dalam hidupnya sendiri. Baiklah, yang selanjutnya adalah pengertian dari eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan pentingnya eksistensi individu sebagai pusat pemikiran, berfokus pada pengalaman konkret dan problematika kehidupan manusia. Filsuf-filsuf seperti Søren Kierkegaard dan Jean-Paul Sartre berargumen bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk memberikan makna bagi hidupnya sendiri, mengedepankan nilai-nilai seperti kebebasan dan autentitas. Yang selanjutnya adalah perilaku eksistensialisme yang dilakukan oleh Johann Liebert. Yang pertama ialah krisis eksistensial dan manipulasi kebebasan. Johann Liebert dalam Anime Monster adalah representasi ekstrim dari nihilisme, di mana ia percaya bahwa kehidupan tidak memiliki makna atau nilai intrinsik. Pengalaman traumatis dan manipulasi psikologis sejak kecil membentuk pandangannya ini. Johann menciptakan krisis eksistensial bagi orang lain, memaksa mereka mempertanyakan tujuan hidup mereka dan menghilangkan kebebasan.
untuk mencari makna. Ia menggunakan manipulasi untuk membuat orang merasa terjebak dalam kekosongan, menunjukkan bahwa tanpa makna kehidupan menjadi menakutkan. Yang selanjutnya adalah identitas dan kehampaan diri. Johann Liebert berperan sebagai simbol kehampaan identitas, percaya bahwa identitas bukanlah sesuatu yang solid dan dapat dihancurkan kapan saja. Dengan merusak identitas orang lain, ia menunjukkan bahwa pencarian makna hidup adalah ilusi. Johann menciptakan kekacauan dalam kehidupan orang lain, membuat mereka merasakan ketidakpastian dan kehilangan arah. Ironisnya, meskipun ia menghancurkan identitas daripada orang lain, ia sendiri terjebak dalam kekosongan yang diciptakannya dan tidak pernah menemukan makna sejati dalam hidupnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Karakter Johann Liebert dalam anime Monster mencerminkan kompleksitas nihilisme dan eksistensialisme yang berbahaya. Ia memiliki kehidupan sebagai sesuatu yang tidak memiliki makna atau tujuan, menggunakan kebebasan yang dimilikinya untuk menciptakan kehampaan dan penderitaan bagi orang lain. Tindakan manipulatifnya tidak hanya menghancurkan identitas individu, tapi juga mendorong orang lain ke dalam krisis eksistensial, menjadikan mereka meragukan makna hidup mereka. Johann menjadi simbol dari bagaimana pencarian makna yang salah arah dapat disalahgunakan, serta menunjukkan potensi kegelapan yang muncul dari nihilisme ekstrim dalam ketidakpeduliannya terhadap kematian dan kekosongan batin yang ia ciptakan. Johann Liebert memperingatkan kita tentang bahaya dari kebebasan tanpa tanggung jawab dan bagaimana hal itu dapat merusak fondasi eksistensial individu serta masyarakat secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.